Oktober 2017 di dalam konferensi dokter-dokter militer dunia di Istana Negara, saya diberi kesempatan untuk pidato. Saya hanya mengingatkan, sekarang ini kita harus waspada terhadap perang biologi yang akan berdampak epidemi. Dan ternyata 2 tahun kemudian COVID datang. Bahkan sekarang Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari semua undang-undang yang ada. Saya sempat bilang, kalau perlu tidak usah kita buat undang-undang lagi DPR, langsung aja ke Mahkamah Konstitusi. Iya, kita tunggu saja nanti. Kalau nanti PSI juga mengajukan judicial review untuk calon presiden bisa berumur 35 tahun atau 34 tahun ke atas, kemudian juga tentang masalah sistem terbuka tertutup, kemudian sekarang yang sudah jelas-jelas terjadi, contohnya adalah KPK, ditambah lagi, ini semua maunya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua digerakkan hati kita semuanya karena Allah untuk bisa hadir di tempat ini, dan tentunya dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa sampai di tempat ini, khususnya rekan-rekan yang di Jakarta, dan karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, Profesor Daniel Kasih Pemberlatang, kemudian Profesor Aminuddin Kasdi, Profesor Aminuddin Kasdi, Profesor Ahmad Jahro ini belum tentu datang saja dari sedap dia bicara seperti ini. Profesor Raffi Harun, kemudian dokter yang masih baru-baru saja masih segar, Dokter Anton Permana, dan rekan-rekan semuanya, khususnya para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, dan hadirin sekalian yang menyaksikan ini di manapun berada, khususnya di belahan dunia, karena di forum tanah air ini di seluruh dunia ada 5 benua, dan suatu kebanggaan bagi saya diundang di tempat ini, tempat yang tentunya sangat representatif dan materinya juga membedah persoalan bangsa dan negara yang terkini. Sebenarnya kapasitas yang bercerita di sini justru yang narasumber ini yang lebih tahu gitu kan. Tetapi Pak Doni minta saya kerjakan. Satu hal sedikit menjelaskan tentang kondisi global. Bahwa
yang menyebabkan kejadian di Indonesia ini sejak dahulu kala zaman kerajaan-kerajaan sampai dengan kemerdekaan dan sampai saat ini tidak terlepas dari kondisi global. Contoh singkatnya saja, kalau Nagasaki dan Hiroshima tidak dibom oleh Amerika, belum tentu pada tanggal 17 Agustus kita itu melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ini fakta. Kemudian berjalan hal yang menonjol tentang pemberontakan G30 SPKI, sama juga. Reformasi sama juga. Perang dingin timur dengan barat. Nah, sekarang ini lebih ketat lagi karena permasalahannya secara singkat bahwa saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Bahwa daya tampung bumi ini berdasarkan penelitian para ahli-ahli di dunia itu maksimal 3-4 miliar. Sekarang ini sudah 8 miliar. Pada saat sampai dengan 7 miliar hasil penelitian, setiap hari itu 45.000 anak meninggal dunia. 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia. Kalau orang tua meninggal dunia itu sudah wajar, kayak kita di sini ini kan wajar. Tapi kalau anak-anak yang meninggal dunia ini tidak wajar. Karena kesehatan dan kurang gizi dan berbagai penyakit. Apa sebabnya? Sebabnya pada tahun 1800-an Thomas Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur dan kesediaan pangan seperti deret hitung. Sekarang terbukti jumlah penduduk cepat sekali. Sekarang sudah 8 miliar pada bulan November kemarin. Ini permasalahan dan akar dari semua permasalahan di sini. Nanti bisa kita buktikan. Kemudian manusia hidup perlu minyak, motor dan sebagainya. Maka perang itu terakhir ini 90% karena perebutan minyak. Pada tahun 2014 10 Maret saya katakan bahwa semua sekarang perang itu adalah penghasil minyak, dan penghasil minyak terbesar belum perang, tapi pasti akan perang, yaitu Ukraina. Dan ternyata setelah sekian tahun terbukti Ukraina perang. Ketika peneliti mengatakan tahun 50-an minyak akan gratis berkurang, maka lahirlah sebuah teori, peak oil theory, di mana waktu itu saya sampaikan kalau kita nanti mau belanja cukup dari rumah, kemudian kita buka laptop, langsung kita contohnya toko sepatu bata, langsung masuk, kita bisa putar, lihat sepatu ukuran berapa ada, dan kita bisa beli. Ternyata sekarang lebih lagi, ada GoFood, Gojek, ada segala macam. Itu dampak dari peak oil theory. Orang punya perusahaan motor yang banyak sekali, jutaan motor, Gojek, tapi dia mungkin nggak punya motor. Kemudian setelah itu saya katakan, saya melahirkan sebuah teori bahwa perang yang tadinya di Arab Spring akan berubah menjadi ke arah ekuator, yang tadinya memperebutkan minyak berubah menjadi perebutan energi, pangan, dan air atau ekonomi. Dan 2014 saya katakan ini, pada tahun 2018 atau 19 saya lupa, Menteri Pertahanan Amerika mengatakan Amerika akan mengalihkan perhatiannya ke Indo-Pasifik. Dan ternyata sekarang yang diperebutkan Laut Cina Selatan. Kenapa demikian? Karena perubahan ini, ya tadi, teori dasar tadi, Thomas Malthus tadi. Dan berdasarkan penelitian, silakan di-compare, tidak ada di negara di dunia ini yang mempunyai akumulasi kelengkapan dan banyaknya seperti Indonesia. Jadi, kita sudah diingatkan oleh sejarah bahwa bukan hanya VOC, sampai dengan Kubilai Khan pun akan
akan berusaha untuk menguasai Indonesia. Walaupun satu-satunya mungkin kerajaan di Nusantara ini yang tidak mau tunduk dengan kebinekaan ya hanya di Nusantara ini. Bahkan Mengki pesuruhnya dipotong telinganya, ditantang. Kita datang dengan 10 kapal, 1000 kapalan, tetap dipukul mundur. Itulah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perkembangan sekarang ini sangat mengerikan karena sudah 2 kali dari jumlah daya tampung. Maka pada Oktober 2017 di dalam konferensi dokter-dokter militer dunia di Istana Negara, saya diberi kesempatan untuk pidato. Saya hanya mengingatkan sekarang ini kita harus waspada terhadap perang biologi yang akan berdampak epidemi. Dan ternyata 2 tahun kemudian COVID datang. Ketika vaksin muncul, kalau salah 3 atau 4 bulan, saya katakan itu tidak mungkin vaksin. Kalau saya bilang itu bohong, saya bukan ahli vaksin kan. Tapi berdasarkan logika berpikir saya, vaksin itu harus dibuat dari virus yang ada, dilemahkan. Setelah dilemahkan baru dicoba kepada binatang. Setelah ke binatang baru pada orang yang umur belasan yang benar-benar fit, baru seterusnya. Nah, dari ini vaksin pun untuk diterap vaksin di negara di dunia ini hanya 4 negara yang mempunyai laboratorium level 4 keamanannya, karena benar-benar harus diteliti sehingga tidak bisa bocor. Dan ternyata hasilnya sekarang ini berdasarkan penelitian secara internasional maupun di Indonesia sendiri, silakan dicek nanti, bahwa vaksin itu berdampak kepada reproduksi. Jadi bapak yang punya anak belum menikah, terutama laki-laki, waspada itu. Silakan dicek banyak literaturnya. Inilah permainan elit global yang untuk mereduksi atau mencegah jangan sampai bertambah pertumbuhan. Karena kalau dengan KB kan susah dengan seperti ini. Ini yang saya katakan bahwa kondisi global ini berpengaruh di sini. Dalam kondisi seperti ini, maka kejadian-kejadian yang kita alami seperti sekarang ini ada kaitannya. Waktu perang dingin selesai, seolah-olah sudah tidak ada lagi blok timur. Begitu Rusia besar. Tapi pelan-pelan bangkit lagi. Mereka punya konsep gerakan komunis gaya baru. Nah, saya langsung saja akan masuk kepada yang teraktual sekarang ini yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu gerakan komunis gaya baru. Mereka menggunakan beberapa sistem perang, yaitu dia menggunakan asymmetric warfare, gerakan clandestine untuk menggalang kekuatan perlawanan rakyat dengan menyebarkan fitnah, opini, isu, sentimen, provokasi, dan lain sebagainya yang sensitif terhadap masyarakat. Dan kegiatan ini dimotori dengan agen-agen yang sudah ada di sini beranak pinak. Sasarannya apa? Menggulingkan pemerintah. Tapi sebenarnya sasarannya dari yang paling dia musuhi, yang memimpin pemberantasan G30 PKI adalah Jenderal Soeharto pada waktu masih Letnan Jenderal. Disebarkanlah isu-isu, ya kan, Soeharto otoriter, anti demokrasi, militeristik dan sebagainya, tangan besi. Akhirnya tumbang juga. Pada saat tumbang tersebut, sistem clandestine ini berjalan terus dan dibarengi dengan proxy war. Membangun kekuatan sosial politik, social power, and political power. Bedanya, kalau asymmetric warfare sistem clandestine, kalau proxy war lebih tinggi lagi, dengan wujudnya kekuatan sosial politik, dan kekuatan ini pasti harus ada tokoh-tokohnya.
Jadi orang-orang inilah yang direkrut untuk menjadi tokoh-tokoh yang saya katakan boneka. Mereka masuk dari berbagai lini dan memanfaatkan juga yang sudah ada, masuk ke pemerintahan-pemerintahan, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, kementerian-kementerian. Akhirnya kebijakan-kebijakan inilah yang mereka sampaikan sehingga muncullah kekuatan sosial politik. Contohnya, pada saat selesai reformasi, kaum reformator euforia. Tidak mengingat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45, amandemen, yang tadi addendum, tapi amandemen. Inilah yang dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga kondisi saat ini, yang kita lihat sekarang ini, inilah bagian daripada proxy war. Dan apa yang terjadi? Menyusupkan kader-kader agen PKI ke dalam berbagai tata instansi, kementerian, partai, legislatif, ormas, agama, segala macam. Akhirnya seolah pemerintahan ini sudah dia kuasai. Sehingga yang katakan amandemen itu sudah dimasukin dengan closing yuridis, undang-undang pesanan semuanya. Bahkan sekarang Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari semua undang-undang yang ada. Saya sempat bilang, kalau perlu tidak usah kita buat undang-undang lagi DPR, langsung aja ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Kita tunggu saja nanti. Kalau nanti PSI juga mengajukan judicial review untuk calon presiden bisa berumur 35 tahun atau 34 tahun ke atas. Kemudian juga tentang masalah sistem terbuka tertutup. Kemudian sekarang yang sudah jelas-jelas terjadi, contohnya adalah KPK. Ditambah lagi. Jadi semua maunya aja. Nanti saya bicara seperti ini tujuannya agar nanti narasumber bisa memperjelas lagi. Sehingga kondisi sekarang ini, saya singkatkan saja kondisi saat ini adalah keberhasilan dari proxy war. Kondisi sekarang ini. Setelah semuanya siap, maka kita sekarang memasuki neocortex war. Jadi sudah masuk ke system of surveillance komunis. Sudah masuk ke era ini. Jadi kalau kita tidak waspada, ya sudah selesai. Buktinya ini. Ada Kepres nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan tim PPHAM berat. Kemudian ada pernyataan Presiden pada tanggal 11 Maret 2023. Kemudian ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Dan untuk melaksanakan impres tersebut, maka keluarkan Kepres nomor 4 tahun 2023 yang isinya pejabat-pejabat yang melaksanakan impres tersebut. Dua-duanya ini dikeluarkan berbarengan tanggal 15 Maret 2023. Dan kalau ini dibiarkan berlaku terus, maka pasti kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan rusak. Saya tidak mengatakan primordial atau tidak mengecilkan minoritas. Tetapi yang namanya demokrasi itu pasti berafiliasi dengan sosiologi. Yang artinya demokrasi pasti berafiliasi dengan kekuatan yang besar. Kekuatan mayoritas. Sekali lagi saya tidak primordial. Tapi demokrasi ini adalah kesepakatan kita semuanya. Sejak kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, dan besoknya pemerintahan yang ada itu pemerintahan demokrasi. Dan apabila kekuatan kecil akan mengkooptasi, menguasai yang besar, maka melanggar hukum energi. Pasti terjadi.
kalau sistem itu rusak. Dan demokrasi itu di mana-mana di seluruh dunia pasti bermasalah dengan rezim atau pemerintahnya. Hanya besarnya masalah, kecilnya masalah tergantung situasi. Ini rumusan. Apalagi yang memegang, menerima amanat untuk melaksanakan sistem demokrasi itu tidak disiplin, apalagi semau maunya, membuat undang sembarangan dan sebagainya. Ini akan, nah ini juga bersama juga seperti ini. Cobain Gokar Lux, driver sesuai standar. Pasti dingin, dengan ruangan yang lebih luas, lebih nyaman. Baru Gokar Lux. Bahayanya ini, kita lihat. Ini salinan ya, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan tim BPHM. Pelanggaran berat masa lalu. Menimbang, dalam menimbang itu tidak dimasukkan bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, ini harusnya tolong simak benar-benar, ini sangat luar biasa, bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, maka dilakukan secara independen, objektif, cermat, adil, dan tuntas. Diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkap pelanggaran yang terjadi. Dengan upaya rekonsiliasi untuk persatuan nasional. Alasannya itu. Mari kita lihat. Dalam latar belakangnya, mengingat pasal 1 ya, pasal 2 ya, tapi pasal 3 tidak dimasukkan. Padahal untuk mengungkap pelanggaran HAM berat. Tapi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia tidak disantumkan. Ini kesengajaan. Karena ada maksudnya. Ada maksudnya yang saya jelaskan. Selanjutnya, pasal 3, tim PPHM sebagaimana dimaksud dalam pasal mempunyai tugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial ya, pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data-data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020. Saya ulangi. 2020. Ini pun bermasalah. Mana ada seperti ini. Kemudian rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud pasal 3, rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Dalam kondisi tadi yang katakan tadi, melakukan pengungkapan, ini suatu kegiatan yang sangat sulit. Di luar negeri nggak ada, yang 4 tahun itu nggak ada. Apalagi ini hanya 128 hari. Dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020, ini tidak bisa dijadikan pedoman. Mengapa? Karena pada tanggal 23 Juli 2012, hak asasi manusia ya itu melaporkan kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung menganulir karena data-datanya tidak mengandung kebenaran yang hakiki. Itu dipakai. Nanti rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, ini akan saya jelaskan di dalam instruksi Presiden. Rekomendasi ini untuk kepentingan korban atau keluarganya. Yang bertanggung jawab di sini adalah anggota tim pengarah, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Sosial,
dan Kepala Staf Kepresidenan. Ini yang mempengaruhi. Ini orang-orangnya, ya, hanya 12 orang. Pasal 9. Tim pelaksana yang dimaksud pasalnya melakukan pengungkapan dan analisa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data rekomendasi yang ditetapkan oleh Komnas HAM tadi. Mengusulkan rekomendasi untuk mencegah pelanggaran yang akan datang. Kita lihat. Ini yang saya katakan tadi, bahwa laporan 23 Juli tahun 2012 mengenai pelanggaran HAM berat peristiwa 6566 ditandatangani Ketua Tim Ad Hoc Nurkolis SHMH dikembalikan oleh Kejaksaan Agung lemah secara kuantitatif maupun kuantitatif, tidak memenuhi kriteria kebenaran sepenuhnya dan samplingnya sepenuhnya representatif. Ini dijadikan pedoman tim PPHM. Kan nggak boleh seharusnya. Selanjutnya, pengungkapan yang saya katakan dengan analisa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, kemudian latar belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identifikasi korban, dan dampak yang ditimbulkan. Tim ini hanya diberi waktu dari 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, artinya hanya 128 hari. Bayangkan, 12 orang hanya 128 hari bisa mengungkap seperti itu dan 12 peristiwa. Tukang sulap aja kalah sama ini. Berarti ini memang sudah disiapkan semuanya, ini hanya surat-suratan saja. Nanti Bang Refli nanti bisa menjelaskan itu. Selanjutnya, dari hasil ini, Presiden membuat pernyataan pada 11 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan selanjutnya, ya kan, berdasarkan laporan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Kita bahas sebagai kepala negara tanpa apapun, hanya mendengarkan tim PPHM menyatakan melanggar. Saya katakan, saya berani mengatakan Presiden melanggar konstitusi. Mengapa demikian? Berdasarkan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Dasar nomor 26 tahun 2000, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ada pasal mengatakan apabila kejadian sebelum diundang-undangkan maka harus melalui pengadilan ad hoc. Untuk menyatakan pelanggaran berat harus pakai pengadilan, nggak asal ngomong saja. Walaupun nanti non judicial nggak ada masalah, tapi harus melalui pengadilan. Dan itu tadi, setelah itu baru diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu. Pertanyaan adalah mengapa Presiden dalam menerbitkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tidak mengikuti logika undang-undang ini. Makanya tadi tidak dimasukkan di dalam menimbangnya tadi. Pinter dia nggak masukkan itu. Pinter. Karena dengan terlebih dahulu berkonsultasi atau minta pertimbangan DPR RI. Tidak, langsung menyatakan telah kepala negara loh. Bukan presiden, kepala negara. Kebenaran yang saya sampaikan nanti para narasumber yang bisa sampaikan. Selanjutnya, ini yang lebih sadis lagi.
lebih sadis lagi nih. Ini sangat benar-benar luar biasa. Saudara-saudara sekalian, yang dikatakan pelanggaran HAM berat itu ada dua. Di pasal 7 Undang-Undang HAM mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat itulah kejahatan genosida. Genosida menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh yang mengakibatkan pemusnahan. Jadi kalau dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dan sungguh-sungguh kepala negara mengatakan siapa pelakunya, pasti state actor dong. Kalau nggak bisa. Kayak gitu. Pada itu siapa? ABRI. Berarti TNI dan Polri itu dicap sebagai melakukan genocide, pembunuhan dan pemusnahan kelompok bangsa. Pasal 7, pasal 8-nya pelanggaran berat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, terhadap kemanusiaan, perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, sebagai serangan yang meluas di mana-mana dan sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, pembunuhan, perusahaan, penyiksaan, pemerkosaan dan lain-lain. Jadi ABRI dituduh melakukan pembunuhan secara meluas, sistematis terhadap penduduk sipil, bahkan membunuh, pemerkosa, memusnahkan, menyiksa dan sebagainya. Kalau ini dicap, dampaknya sangat luar biasa terhadap ABRI sendiri. Dan pengakuan presiden tersebut sebagai kepala negara, ya kan, dan menyesal, memberi kesan yang sangat luar biasa bahwa pelakunya yang saya katakan ini pasti ABRI sebagai alat negara. Kobarnya adalah PKI. Sudah mulai istilah teori PKI kan, memutarbalikkan fakta dan sejarah. Kebenaran itu berdasarkan logika saja bahwa terdapat penyalahgunaan kekuatan bersenjata. Itu HAM. Jelas HAM itu. Abuse of power. Siapa lagi kalau bukan TNI Polri? Sebagai pihak yang lemah, tentunya PKI. Katakan seperti itu. Korban-korban yang lainnya lagi. Maka dengan demikian harkat dan martabat TNI dan Polri akan benar-benar dijatuhkan sampai ke dasar yang paling hina karena melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya. Dan ini akan mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena TNI dan Polri jelas TNI kedaulatan, Polri keamanan ketertiban. Kenapa? Telah melekat di dalam tubuh TNI Polri, kamu adalah pembunuh, pemerkosa, dan pemusnahan. Maka nantinya bisa diisolasi dan dikucilkan. Bahkan mungkin dibubarkan, karena menjadi musuh bersama. Mengapa menjadi musuh bersama? Karena anak-anak kita, sejak selesai reformasi, pelajaran tentang pemberontakan PKI tahun 1948 dan 65 sudah ditiadakan dalam kelompok pelajaran sejarah. Sehingga sekarang yang rata-rata umur kurang lebih 40-an udah nggak ngerti. Mereka sangat terdidik sekali membuat seperti ini karena mengetahui sekarang ini bonus demografi. 60% jumlah penduduk Indonesia itu antara 18 sampai 40 kan. Nah itu nggak ngerti sejarah ini. Terima saja dengan seperti ini. Sangat berbahaya. Ya kita anggap saja TNI belum tahu ini kan gitu. Jadi diam aja gitu. Ini sangat luar biasa. Inilah yang saya katakan akan berdampak pada kehidupan bernegara dan berbangsa. Namun dari kesaksian sejarah sebenarnya bahwa kejahatan PKI itu pada pemberontakan yang lalu telah menculik, menyiksa, membunuh para ulama, santri, umat Islam,
sangat tragis, menyiksa, bahkan para jenderal pun dibunuh dengan tidak manusiawi, dia taruh dalam lubang yang sama. Itu biasa di mana-mana. Kejadian biasa. Dimasukkan di lubang buaya. Kenyataannya pemberontakan, tapi diputar balikkan. Kemudian yang dibunuh, struktur angkatan darat dihabisin. Iya. Jenderal Ahmad Yani, itu adalah Panglima Angkatan Darat, atau sekarang Kasatnya. Kemudian Mayor Jenderal Raden Suprapto, itu Deputi 2, Menteri Panglima Bidang Administrasi, SDM. Kemudian Mayor Jenderal Mas Haryono, Deputi Menteri Panglima Bidang Perencanaan, ASOP-nya, semua struktur Angkatan Darat dihabisin supaya tidak berfungsi. Ini mengerikan. Dan sepanjang abad 20 itu luar biasa. Terdapat 272 juta orang korban pelanggaran HAM berat. Dan 70%, sekitar 190-an itu dilakukan oleh rejim yang berhaluan politik komunis. Memang komunis itu begitu dalam bernegara. Sekitar 5.000 orang dibunuh setiap hari sepanjang abad 20 di negara-negara komunis. Dengan kesaksian sejarah ini dan corak politik PKI tentu bukanlah korban, tetapi ia juga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Diperkuat dengan monumen kresek. Di Madiun 48, jumlahnya 1.920 orang. Dari pernyataan Presiden tersebut dilanjutkan bahwa peristiwanya ada 12 peristiwa. Yaitu peristiwa 1965, 1966. Dan seterusnya ada 12 peristiwa. Tetapi pokoknya itu adalah peristiwa 1965 dan 1966. Tidak bisa namanya mengatakan pelanggaran HAM berat itu berdasarkan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Pelanggaran HAM berat itu harus peristiwanya di mana, tanggal berapa, jam berapa, peristiwanya apa, pelakunya siapa, korbannya siapa, pelaksananya bagaimana. Kan begitu. Ini peristiwa dari tahun 65-66. Udah mau bilang apa saya itu, Bang Rafli aja nanti, yang saya bukan ahli hukum nih. Dan kemudian Presiden mengatakan, saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Katanya tadi non judicial kan, sekarang tanpa menegasi penyelesaian judicial. Yang benar yang mana? Tadi kan diatakan menyelesaikan non judicial kan, tetapi di bawahnya tanpa menegasikan judicial. Berarti kan tetap judicial kan? Itu cerdasnya itu yang buat ini. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang, dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Guna memperkuat kerukunan atau guna memecah belah kerukunan. Mengapa demikian? Urgensinya negara untuk hadir merajut kembali keretakan sosial antara umat Islam, PKI, TNI, dan Polri tentu amat diperlukan, tetapi setelah melalui proses waktu yang panjang sebenarnya sudah tentram kok, sudah hidup damai, dan secara utuh alamiah sudah terjadi. Urgensinya apa? Saya saja pada saat di TV One didatangi oleh Ilham Aidit. Pak, foto Pak. Ayo foto, selfie-nya, si selfie. Dia kaget.
begitu saya udah kayak loh, Pak, Bapak nggak takut servis sama saya? Saya tanya, Ilham, kamu pernah melakukan tindakan pidana nggak? Nggak pernah. Melanggar aturan enggak. Kenapa saya takut sama kamu? Kamu warga negara loh, warga negara Indonesia sama dengan saya. Perkara kamu cap bapaknya PKS, kan bapakmu sekarang kan bukan, kamu warga negara. Saya katakan seperti itu. Jadi urgensinya nggak masuk akal lagi. Wah udah akur. Kan hanya alasan yang dibuat-buat saja, justru membuat keretakan yang luar biasa nantinya. Apa maksudnya ini gitu? Itu pernyataan, sekarang kita masuk kepada instruksi Presiden. Nomor 2 tahun 2023. Pelaksana rekomendasi penyelesaian yang dikatakan non-judicial pelanggaran hak asasi berat. Intinya adalah upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak. Ya, camkan ini, camkan nanti. Upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi bukan hanya korban, anak korban dia yang berdampak. Banyak ini. Di sini diperintahkan ada 12 kementerian. Ada 12 kementerian. Saya tidak sebutkan, tapi saya kupas satu persatu. Menteri Dalam Negeri untuk menugaskan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran berupa program dan kegiatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam melaksanakan rekomendasi tim PPHM di wilayahnya. Orang untuk hidup saja di kabupaten kota Madi aja sudah susah, kan gitu. Bupati udah pusing, gubernur udah pusing. Ditambah lagi ini. Dan diawasi ini. Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan diplomasi dengan dunia internasional terkait langkah pemerintah dalam menyelesaikan non-judicial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Diumumkan ini, tentu orang-orang luar negeri mengetahui kan apa itu pelanggaran HAM berat, siapa pelakunya, TNI dan ABRI. Jadi jangan harap lagi TNI dan ABRI bisa sekolah di luar negeri, nggak bakalan diterima. Ngapain memberikan pendidikan untuk orang-orang yang melanggar HAM berat? Kan begitu logika berpikirnya. Apalagi pasukan perdamaian, jangan berharap lagi. TNI dan Polri akan dimusuhi oleh komunitas internasional karena cap melanggar HAM berat. Menteri Keuangan mengkoordinasikan kebijakan anggaran kementerian lembaga untuk melaksanakan rekomendasi tim PPHM. Memberikan prioritas beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban melalui lembaga pengelola dana pendidikan. Bayangin, enak sekali nih. Enak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan beasiswa. Memberikan beasiswa pendidikan bagi korban, anak-anak korban. Memberikan bantuan perlengkapan peralatan dan kebudayaan dan memberikan bantuan fasilitas pendidikan. Istilahnya itu dia udo telanjang saja, dikasih seragam, dikasih tas, segala macam, berangkat sekolah, kalau jauh dikasih kendaraan, atau kos, sekolahnya gratis, dapat beasiswa. Coba bayangkan. Selanjutnya, Menteri Kesehatan, perhatikan untuk Menteri Kesehatan, lebih luar biasa lagi. Memberikan prioritas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Jadi Pak, kalau Bapak Ibu sekalian sedang antri di rumah sakit, ada anak korban PKI, ya, kemudian yang terdampak datang, minggir dulu, prioritas dia. Karena dia pasti disediakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jam soteknya dikasih, Pak. Enak kan?
Menteri Sosial memberikan bantuan dana atau rehabilitasi sosial dan memberikan jaminan hari tua bagi korban. Ahli waris, korban berdampak. Bayangkan, enak sekali. Nggak usah takut kita. Bayangkan. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan perbaikan dan pembangunan rumah dan melakukan pembangunan memorial. Memorial seperti apa? Memorial terjadi pelanggaran berat di mana-mana, ya kan? Dan korbannya adalah PKI dan sebagainya, dan pelakunya adalah TNI, Polri sekarang, ABRI. Jadi saya bilang, maka Bandara Soekarno-Hatta nanti akan dirubah menjadi Bandara Aidit Nyoto. Begitu. Lah iya, karena Bung Karno kena. Karena berdasarkan Undang-Undang HAM, kalau dilakukan secara serentak di mana-mana, pasti ada yang nyuruh. Kan gitu. Yang memimpin siapa? Letnan Jenderal Soeharto, kan gitu. Kemudian yang nyuruh siapa? Bung Karno. Buktinya surat perintah 11 Maret. Dan bukti lagi, pada peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-21, 17 Agustus 1966, antara lain, Bung Karno menyatakan terima kasih telah mengamankan negara, telah mengamankan Bung Karno, telah mengamankan ajaran Bung Karno dan keluarga Bung Karno, ya, kepada Letnan Jenderal Soeharto. Kan perintah jelas. Maka yang paling tinggi ya Bung Karno kena sebagai proklamator. Mungkin pahlawan proklamasi nggak ada itu nanti ya. Luar biasa ini, luar biasa. Gitu. Selanjutnya, Menteri Pertanian. Perhatikan nih Menteri Pertanian ya, luar biasa nih. Mengadakan alat mesin ya, pertanian dan menyediakan benih tanaman dan bibit hewan. Jadi kalau kita punya pekarangan, nggak punya kerjaan apa-apa, minta aja bibit hewan, sapi, ya kan, kambing, ayam, berternak, wajib dikasih. Kemudian ada pelatihan dan lain sebagainya. Ini lagi, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengkoordinasikan pemberian bantuan usaha melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility dan menyediakan peluang kerja di badan-badan usaha milik negara. Pasti keluarga itu pasti punya lapangan kerja, dan ada anggaran dan dari CSR-nya, dari BUMN. Pantas BUMN dikeluarkan undang-undang sampai punya anak cucu kan gitu. BUMN. Ternyata ini ujung-ujungnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitas akses pembiayaan usaha. Kurang apa lagi coba? Nikmat kan? Bahkan Panglima Tentara Indonesia ya, memberikan dukungan pendampingan sumber daya Indonesia diamankan oleh TNI. Kan gitu. Dan yang diamankan pun pasti udah mulai diejek-ejek. Apa kamu? Pembunuh aja. Cuci piring. Gitu. Kepolisian pun juga sama. Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan. Selesai sudah. Betapa nikmat ini. Maka korban atau ahli dan korban berdampak dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia menjadi warga negara terhormat atau bangsawan. Jadi selamat datang dalam strata masyarakat Indonesia ada bangsawan. Karena semuanya dijamin. Lalu pertanyaannya adalah ini. Mendapat beasiswa, mendapat bantuan perlengkapan peralatan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ya kan? Mendapat iuran jam sotek, mendapat rehabilitasi sosial, mendapat jaminan hari tua, mendapat perbaikan pembangunan rumah, membangun memorial tentang penderitaan PKI, mendapat alat dan pertanian, kemudian mendapat bibit hewan, kemudian mendapat bantuan usaha pemanfaatan CSR dari BUMN, dan BUMN menyiapkan lapangan kerja,
mendapatkan akses biaya usaha, mendapat dukungan pendampingan, sumber daya manusia, daya tahan ekonomi, dan lain sebagainya. Maka kalau masyarakat ditanya, nanti siapa yang berdampak? Saya Pak, dukungan dulu dukung PKI Pak, semuanya. Lo jadi bangsawan kok. Gimana? Ini sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau saya katakan akses. Ini yang dikatakan neo-cortex war. Perang pemikiran dan narasi. Kalau kita melihat hanya instruksi presiden ini saja, sampai di sini disiapkan, kemudian Impres.id ini berlaku mulai tanggal 15 Maret tanpa batas waktu. Ya selamanya, namanya bangsawan. Maka saya katakan, sekarang ini telah lahir warga negara terhormat seperti bangsawan, yaitu adalah korban atau ahli waris dan korban berdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, PKI dan anak keturunannya dan lain-lainnya sebagainya. Inilah yang saya katakan sangat berbahaya dalam kehidupan yang terkini, yang sangat luar biasa kalau tidak kita antisipasi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah mengeluarkan instruksi presiden seperti ini, sedangkan kaum buruh, sekarang itu kalau kaum buruh itu setiap hari dia pulang itu lihat anak-anaknya, dia pasti berpikir, nak doakin ya nak, 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi aku masih dikontrak untuk kerja. Kan sekarang sistem kontrak, mana punya ketenangan orang kontrak. Ada yang setiap setahun, ada 2 tahun, maksimal 3 tahun, itu kontrak kan itu. Itu kaum buruh. Tidak tenang kaum buruh seperti itu. Dia susah. Gak ada kepastian. Di mana-mana kaum buruh seperti itu. Kaum buruh. Kaum petani. Silakan tanya. Gampang atau sulit mencari pupuk? Sudah sulit cari pupuk, kemudian sudah dikerjain benar-benar, begitu panen impor beras. Harga jatuh, menangis dia. Ini rakyat kita seperti ini loh. Yang menanam sayur di kampung-kampung, biasanya dia ke pasar, ada yang beli. Daya beli masyarakat menurun. Kerja informal, apalagi BUMN sudah punya anak cucu sampai ke daerah. Di daerah nggak ada lagi mereka semuanya. Sulit. Apalagi berpikir untuk nyalurkan anak. Kaum akademisi yang baru lulus pun, mahasiswa pun sudah direbut hak-haknya dengan korupsi yang besar-besaran dan serentak. Kemudian sumber-sumber daya alam diambil. Kan anggaran belanja negara sekarang ini adalah merupakan investasi untuk anak cucu kita kan. Sumber daya alam pun harus dimanage agar jangan diambil secara brutal. Karena untuk anak cucu kita kan, yaitu kaum muda ini kan, sekarang diambil hak mereka sekarang ini, kaum muda. Kemudian kaum profesional, kamu tanya, apakah kamu bisa berkarya dan kamu yakin bahwa stratamu akan meningkat berdasarkan karya dan profesionalmu? Tidak bisa sekarang. Jangankan di situ Pak, saya yakin di TNI pun enggak. Tidak bisa seperti itu. Makanya waktu itu saya tanya anaknya Mossad. Jadi kami itu punya intelijen namanya Mossad. Dipimpin oleh Muhammad Saididu. Ketiga saya ke Australia, karena kamu nggak akan bisa merayu anakmu pulang. Walaupun anakmu jenius. 21 tahun Pak sudah S2 kan, 19 tahun sudah S1 kan jenius itu. Saya bilang nggak bakalan kamu bisa ngajak anakmu pulang. Benar saya tidak bisa. Ketika anak saya nanya, apakah kalau saya kembali ke Indonesia, saya bisa berkarya dengan profesi dan kemampuan saya dan karir saya bisa meningkat secara wajar. Kalau Bapak jamin bisa, saya pulang. Nggak bisa jamin. Penakut tuh, Mossad. Nggak mau jamin. Jadi itu sebagian saja, sebenarnya masih banyak lagi. Ya, contohnya dalam kondisi masyarakat Termangu ini, kita sekarang masyarakat kita itu sendirian loh Pak, masyarakat kecil. Ayo, dalam kemiskinan yang tidak tahu apa sebabnya miskin, dia bengong, mau selama ini kan dia bisa berteriak ke DPR kan? Sekarang bisa nggak?
Nggak bisa, dia udah tahu, ngapain, percuma. Sendiri sekarang. Dalam Temanggung ini harapan dia hanya satu TNI. Satu TNI aja harapannya. TNI bagaimana sekarang ini? Nanti serial selanjutnya supaya menyaksikan lebih lanjut. Sekarang saya minta para narasumber untuk mungkin lebih dalam lagi karena saya hanya kulitnya saja. Ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan analisa-analisa mulai dari keputusan presiden, kemudian pernyataan presiden, itu presiden dan keputusan presiden yang terakhir tahun 2023 tanggal 15 Maret yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.